Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Teguh Endah Saraswati, MSc PhD, selaku Ketua Peneliti Plasma Science and Technology Research Group. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Sibagatullah Muhammadi SSI MSI, selaku pembicara pada kegiatan siang hari ini. Serta yang saya sayangi, Mbak, Mas, dan teman-teman Plasma Research Group sekalian. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan lab meeting walaupun secara daring di masa PPKMI. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dini Deviana sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan siang hari ini. Lab meeting kali ini terasa sungguh berbeda. Tidak ada yang perlu mengantri untuk konsultasi bersama Ibu atau jam segini masih sibuk mempersiapkan progress report. Tapi di lab meeting kali ini kita kedatangan pembicara spesial, yaitu Bapak Dr. Sibagatullah Muhammadi SSI MSI yang akan memberikan wawasan baru mengenai tips praktis, rancang desain penelitian, penulisan skripsi atau tesis, dan publikasi. Bapak Dr. Sibagatullah ini berasal dari The Institute for Solid State Physics, University of Tokyo. Wah, keren banget ya teman-teman. Pasti sudah pada penasaran mendengar pemaparan materi dari beliau. Adapun saya bacakan susunan acara siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua foto bersama, yang ketiga pengantar dari Ibu Teguh Endah Saraswati, yang keempat materi, yang kelima diskusi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Langsung saja memasuki sesi acara berikutnya, yaitu adalah foto bersama. Dimohon untuk para peserta menyalakan kamera. Dimohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera, lalu saya akan menghitung 1, 2, 3, senyum ya semuanya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Sesi berikutnya yaitu adalah pengantar dari Ibu Teguh Endah Saraswati, MSc PhD, selaku Ketua Peneliti Plasma Science and Technology Research Group. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Dini atas pembukaannya ya. Saya nanti minta juga tolong untuk menjadi moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat siang. Dan juga yang saya hormati Mas ya, karena masih muda sekali, Sibagatullah Muhammad ya, Muhammadi dari Tokyo, University of Tokyo. Ya, baik, siang ini. Ya, ini saya perkenalkan dulu nih agenda kita hari ini. Sebetulnya saya alokasikan agenda rutin ya, pengganti agenda rutin setiap hari Kamis itu di lab plasma, RG Plasma mengadakan lab meeting rutin. Nah, untuk hari ini spesial saya datangkan pembicara karena memang mengingat apa tuh namanya ya, semester depan itu tahun ajaran baru, kemudian banyak yang baru bergabung ke lab, banyak yang baru menyusun riset, ada juga yang menyusun data, ada juga yang mengejar publikasi untuk satu lulusan pasca mungkin ya, dan ada juga yang apa namanya pengen publikasi untuk mengejar juga syarat Scopus untuk apa ya, atau apply beasiswa S2 UNS, karena UNS juga ada beasiswa, salah satunya adalah artikel Scopus. Nah, mungkin ada banyak apa tujuan di sana, ada yang menyusun riset, ada yang menulis skripsi juga, tesis juga, kemudian publikasi juga, maka kemudian saya adakan khusus ya dengan mengundang, saya yakin ini adalah lulusan terbaik UNS juga ini Mas Muhammad ini, mungkin bisa share ya, sekaligus motivasi adik-adik kelasnya, para rekan-rekan mahasiswa di sini, untuk bisa berhasil juga. Nah, karena agenda penting itu, maka kemudian saya coba untuk membuka sedikit ya, tidak hanya untuk lab kita, tapi juga untuk yang lain. Nah, perlu saya kenalkan juga ini kepada Mas Muhammad di RG Plasma Research Science and Technology ini ada beberapa dosen yang terlibat, ada yang dari FK, FMIPA, kemudian juga dari FT. Nah, untuk FT ini
ada Pak Dr. Miftahul Anwar dari Teknik Elektro, kemudian fisika mungkin Mas Muhammad juga sudah tahu ya, Bu Kusmandari, Dr. Kusmandari, kemudian yang di FK itu ada Bu Lucy, Dr. Lucy, kandidat Lucy, dan juga Dr. kandidat Yuliana dari Susilo. Nah, untuk yang hadir hari ini, saya invite mungkin dominan kimia, tapi fisika dan elektro juga terlibat ya. Saya lihat Rama juga ada di sini. Nah, mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan nanti bisa memberi manfaat ya, juga menginspirasi rekan-rekan mahasiswa. Nah, sebelum masuk ini saya ada polling nih ya, polling untuk partisipan 25, ini saat ini 25, tapi mudah-mudahan nanti semakin siang semakin bertambah. Nah, ini sedikit menjadi gambaran saja buat Mas Muhammad nanti yang akan memberikan materinya, kira-kira partisipan ini dari mana aja gitu ya. Nah, silakan untuk yang ada rekan-rekan mahasiswa ya, silakan diisi ini pollingnya. Ya, saya kasih waktu 3 menit atau 2 menit saja. Ya, silakan sudah terlihat ya. Program studi yang ditempuh saat ini apakah S1, S2, atau lainnya. Mungkin lainnya itu mungkin bisa jadi Bapak Ibu dosen ada yang ikut ya, tapi kemarin saya rekomendasikan mahasiswa karena Bapak Ibu dosen mungkin ada agenda juga sebetulnya jam 13 ini. Ya, masih ada yang mengisi? Oh, masih ada. Oh, ya. Oke, dari 28 partisipan sudah 22 yang mengisi. Ya, ya, saya tunggu masih 6 lagi partisipannya. Silakan. Oke, 1 menit berakhir. 59, 60. Oke, saya end ya. Nah, saya share result. Ya, ini kira-kira Mas Muhammad sudah bisa melihat ya. Nah, S1, kebetulan sekarang saat ini S1 banyak ya, 77%, 17 orang. Kemudian ya dominan dari kimia, tapi fisika alhamdulillah hadir, teknik juga hadir. Terima kasih karena mahasiswa dari prodi lain. Kemudian juga penelitian. Nah, sekarang ini gambaran peserta ya. Berapa persen penelitian Anda yang sudah berjalan? Nah, kebanyakan mungkin kurang dari 5%. Nah, ini mungkin nanti Mas Muhammad bisa memberikan motivasi gimana nih cara merancang pelaksanaan penelitian yang efisien dan efektif. Lebih dari 75% juga ada, mungkin ini yang mau ambil lulus ya. Sedangkan yang lainnya 41%, 50 sampai 70%. Nah, itu mungkin sedikit gambaran dari peserta hari ini. Terima kasih ya sudah berkenan hadir Mas Muhammadi, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya ke depannya, juga nanti ya amal tabungan yang mungkin mendatangkan ilmu dan juga manfaat yang berkelanjutan. Saya kembalikan ke Mbak Dini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kata pengantarnya dari Ibu Teguh Endah Saraswati. Memasuki acara inti yaitu materi dari Bapak Dr. Sibagatullah Muhammadi SSI MSI. Sebelumnya saya akan menampilkan CV beliau. Baik. Jadi pembicara kita pada siang hari ini yaitu adalah Bapak Dr. Sibagatullah Muhammadi SSI MSI. Beliau adalah postdoctoral fellow from the Institute for Solid State Physics, the University of Tokyo. Beliau menjalankan pendidikannya untuk doctoral degree-nya yaitu dari Department of Physics, Institute of Technology, Bandung, Indonesia. Lalu selanjutnya untuk master degree yaitu beliau berasal dari Department of Physics, Institut Teknologi Bandung, juga Indonesia. Lalu untuk yang bachelor degree-nya beliau berasal dari Department of Physics, Universitas 11 Maret, Indonesia. Berikut saya tampilkan untuk riwayat dari research experience dari pembicara kita hari ini.
Wah, sungguh banyak bukan prestasi dari beliau. Langsung saja kita akan menyaksikan presentasi atau pemaparan materi dari beliau. Kepada Bapak Muhammad, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Tapi yang terlihat ini Mas, apa namanya, bukan slide ininya ya, utamanya. Kalau di slideshow begitu kelihatan nggak. Nah ini Oh udah ya, penuh. Oke. ternyata pengaruh juga. Oke. Terima kasih atas kesempatannya untuk dalam lab meeting ini. Terkhusus untuk Bu Teguh yang memberikan undangan kepada saya. Lalu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait tips praktis rancang desain penelitian, penulisan skripsi atau tesis, dan publikasi. Saya sendiri adalah seperti tadi disampaikan, saya di Jepang sekarang sebagai peneliti postdoc di University of Tokyo di Institute for Solid State Physics. Oke, lalu selanjutnya saya ingin memperkenalkan sedikit tentang perjalanan pendidikan dan riset saya. Tadi sudah dibacakan, cuman saya ingin meng-highlight beberapa. Pertama, dulu saya lulusan saya dulu lulusan S1 di jurusan Fisika MIPA UNS tahun 2009 sampai 2013. Di bawah bimbingan Profesor Budi Purnama dan Pak Suharyana. Lalu pada saat tahun 2013 itu ditawari untuk beasiswa PMDSU. Untuk beasiswa PMDSU itu sendiri saya tampilkan ada link di situ. Terus untuk pendidikan S2 dan S3 dalam satu beasiswa itu. Beasiswa itu juga karena mempersyaratkan 2 jurnal internasional berindeks Scopus, maka pada saat doktor kami menerbitkan 2 jurnal ini pada tahun 2017 dan saya lulus di Desember 2017 setelah jurnal yang kedua yang bawah diterima sekitar bulan Oktober 2017. Di bawah bimbingan Profesor Toto Winata, Profesor Yudi Dharma, dan Profesor Inge Sucahaya. Oke, di sini saya ingin memberikan catatan. Mungkin di sini ada yang masih S1 dan belum lulus. Bisa juga saya nggak tahu apakah tahun depan atau tahun 2002 itu dibuka atau bagaimana. Bisa meninjau website ini untuk jika berminat untuk beasiswa tersebut. Oke, lalu terkait perjalanan riset, pada saat saya S3, saya diberi kesempatan oleh Dikti, jadi sumber dana dari Dikti itu untuk semacam penelitian sandwich. Dan di sini istilah dari Universitas Tohoku University ini adalah short term visiting trainee selama 3 bulan, dan tahun 2016 sebagai visiting researcher 3 bulan juga. Dan untuk terkait dengan visiting researcher ini kami menerbitkan jurnal di tahun 2017 tadi itu. Lalu setelah saya lulus, saya melanjutkan untuk postdoc di bawah bimbingan Profesor Yudi Dharma selama 3 tahun di bawah platform WCU ITB. Dan itu adalah salah satu adalah postdoc di bawah naungan ITB langsung. Dan di sini juga saya juga alhamdulillah bisa berkontribusi pada kolaborasi antara UNS, ITB, dan LIPI pada tahun 2021. Lalu sekarang saya menjadi postdoctoral researcher di laboratorium Profesor Sugino, dan tema riset saya sekarang adalah tentang
dinamika permukaan dan interface dari Desember 2020. Oke, demikian. Untuk selanjutnya, saya ingin kita masuk kepada desain penelitian, masuk kepada isi presentasi. Maka di sini mungkin bantuan Bu Teguh untuk menampilkan yang polling kedua ya. Di sini halo. Oke. Ya, silakan untuk yang hadir di sini, rekan mahasiswa mengisi polling kedua. Ya, silakan. Ya, apakah sudah sering mensitasi jurnal kalau di tugas-tugas perkuliahan begitu ya? Kemudian juga apakah tahu perbedaan antara jurnal dan proceeding? Kemudian apakah sudah memiliki topik penelitian skripsi untuk S1 dan tesis untuk S2? Iya, masih 16 partisipan yang mengisi. Saya harap semuanya bisa mengisi ya. Dari 20 berapa ini? 29 termasuk saya dan Mas Muhammad berarti 27. Ya, silakan 27 peserta, selain mungkin dosen ya. Nah, mungkin sekitar 25 nama ya. Ya, ada yang belum? Oke, saya akan tutup dalam 1:30 menit. 1 menit 30 detik. Baik, kayaknya tidak ada yang bertambah. Saya end. Nah, ini hasilnya. Jadi, sudah sering Mas untuk yang pertanyaan pertama. Alhamdulillah, bagus. Ya, tapi 64% lah ya. Tapi yang tidak pernah tidak ada. Alhamdulillah udah tahu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tahu proceeding perbedaannya dan jurnal, artikel dan jurnal? Proceeding dan jurnal. Ya, 59%. Kemudian apakah sudah memiliki topik penelitian untuk S1 ataupun S2? Jawabannya ya 82%. Jadi sudah memiliki topik masing-masing. Oke, saya stop share. Nah, begitu hasilnya, Mas. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih. Oke, saya ingin menyampaikan dari polling tadi, saya itu sebagai gambaran bagi saya sendiri untuk masalah penyampaian untuk selanjutnya. Saya ingin masuk ke topik desain penelitian. Di sini saya ingin highlight bahwa desain penelitian masing-masing mahasiswa atau peneliti itu bergantung sekali dengan peran mahasiswa dan pembimbingnya. Jadi desain penelitian ini secara gambaran umum sebenarnya saya ingin sharing dari pengalaman pribadi saya. Pertama, tentu menentukan topik. Menentukan topik di sini bukan berarti langsung judul ya, judul skripsi atau tesis seperti judul yang akan tampil di proposal skripsi atau tesis. Lalu di sini harus ada namanya studi literatur penting dalam bidang terkait. Pada tahap studi literatur ini, biasanya kita itu bisa mengambil 3 sampai 5 jurnal yang paling baru yang akan menjadi dasar dari penelitian kita. Misal, saya ingin mempelajari tentang sifat termoelektrik dari bahan A. Maka saya cari setidaknya ada 5 jurnal atau 3 sampai 5 jurnal yang saya baca secara cukup intens untuk mendasari penelitian saya. Seperti itu. Lalu rancangan penelitian juga ditulis kalau bisa di logbook atau di slide PowerPoint. Itu semacam arsip pribadi saja biar jangan sampai lupa dengan apa yang sudah dipelajari. Lalu data diambil seiring dengan menuliskan metode-metode. Ini juga penting. Pada saat kita mengambil data, kalau misal di jurusan kimia berarti ya
eksperimen atau kalau misal yang simulasi mengambil data simulasi, di situ dicatat metode-metode dan parameter-parameter yang digunakan perlu untuk dicatat, entah itu di kertas, di logbook, atau diarsip di komputer masing-masing. Lalu bagaimana kalau ingin melaporkan kepada dosen pembimbing? Biasanya ini masalah teknis saja, jadi kalau saya pribadi biasanya membuat slide PowerPoint berisi gambar-gambar hasil. Kalau bisa, pada saat melaporkan kepada dosen pembimbing itu gambarnya udah bagus sekalian. Jadi tidak perlu ada revisi lagi kalau mau dimasukkan ke dalam skripsi, tesis, disertasi, manuskrip, dan lain sebagainya. Dan kalau misal untuk dosen atau peneliti itu perlu juga, karena mungkin tergantung kebiasaan masing-masing tapi pada akhirnya. Karena itu bisa menjadi acuan untuk kita menganalisis data-data tersebut. Lalu tentu ini penting, mendiskusikan rancangan dan hasil dengan dosen pembimbing secara berkala. Ya, lab meeting setiap Kamis atau setiap Rabu pekanan itu sangat penting. Dan juga jangan sampai ada mahasiswa yang tiba-tiba hilang. Jangan sampai. Karena kalau misal dia itu hilang, terus tidak ada kabar sama sekali, lama-kelamaan mahasiswa tersebut jadi nggak berani ke kampus, nggak berani ke lab, nggak berani ketemu dengan dosen pembimbingnya. Ini pengalaman saja, ada mahasiswa di lab pada saat saya S3 dan saya bekerja sebagai postdoc di ITB, dia itu lama, nggak muncul-muncul, sampai dia akhirnya DO karena batas kuliahnya sudah selesai. Ada DO di ITB, kan jadi sayang gitu loh, eman-eman. Ada juga dia lama nggak muncul, tiba-tiba muncul pada saat alhamdulillah dia bisa ujian skripsi, di mana semester selanjutnya kalau misal dia nggak ujian pada saat itu dia juga DO. Ada seperti itu. Dan ini diskusi ini juga termasuk melaporkan kegagalan yang terjadi. Misal gagal eksperimen ini, catat kegagalannya apa biar menjadi evaluasi. Jadi jangan takut untuk menyampaikan hasil-hasil negatif seperti itu. Lalu mengkomunikasikan atau melaporkan masalah teknis, apalagi kalau yang bagian eksperimen. Kalau yang bagian eksperimen penting banget. Kalau misal ada kesalahan, nanti kan juga masalah tanggung jawab sama yang labnya. Misal di lab, kalau nggak salah di lab gedung C misal, kan itu penanggung jawabnya bukan dari kimia atau mungkin ada yang dari mana, itu harus dilaporkan juga. Kalau misal untuk yang simulasi, misal komputasi di superkomputer mana, kalau ada, itu bisa dilaporkan langsung ke servernya, ke admin servernya, atau dilaporkan juga ke dosen pembimbingnya biar tahu, seperti itu. Karena pada dasarnya dosen pembimbing itu bertanggung jawab terhadap mahasiswanya, sehingga mahasiswanya harus tahu diri. Tahu dirinya adalah kalau misal ada apa-apa, bilang, seperti itu. Jangan sampai tiba-tiba nanti di akhir ada masalah, tidak tiba-tiba dosennya kaget seperti itu. Itu jangan sampai. Lalu next, masuk ke publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu bermacam-macam. Skripsi itu publikasi, cuman memang tidak terlalu publish di internet. Karena memang ada yang terbit di internet, tapi tidak termasuk yang terlalu publish dibandingkan dengan jurnal. Ada skripsi, tesis untuk magister, disertasi untuk jenjang doktor. Lalu ada jurnal, baik internasional maupun nasional, proceeding, paten, buku, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin fokus ke skripsi, tesis, dan jurnal. Lalu perbedaan jurnal dan proceeding tadi, yang saya pahami secara umum adalah jurnal itu diterbitkan setelah proses peer review. Jadi jurnalnya itu ada manuskrip dokumen, disubmit ke sistem jurnalnya, lalu sistem jurnalnya si editor itu meneliti apakah itu udah masuk scope dan lain-lain. Lalu disampaikan editor itu mencari reviewer, entah peneliti univ A, B, C dan lain-lain, lalu direview. Dikasih jawaban, nanti editor yang memutuskan jurnalnya mau diterima, ada revisi atau ditolak. Adapun proceeding adalah makalah yang telah dipresentasikan pada suatu konferensi dan ini tidak selalu ada peer review.
secara intens. Maksudnya kalau misal yang review cuman panitia proceeding, ya biasanya seperti itu. Sehingga kita bisa ketahui di sini bahwa level tingkat jurnal internasional dan proceeding internasional itu levelnya beda. Sehingga kalau bisa untuk peneliti-peneliti baik S1, S2 itu targetkan untuk jurnal internasional. Kalau misal belum bisa jurnal, setidaknya proceeding internasional. Kalau misal belum bisa, setidaknya jurnal nasional juga boleh. Kalau misal proceeding nasional juga boleh. Nanti tergantung dari dosen pembimbingnya bagaimana memutuskan, lalu usulan mahasiswa seperti apa. Next, tentu skripsi dan tesis menjadi terkait dengan kelulusan mahasiswa. Maaf, karena polling kedua ya. Bisa bantuan, Bu? Baik, poin kedua ya. Sebentar, polling ketiga. Oh, ketiga, maaf. Ya, silakan bagi yang hadir untuk mengisi pollingnya. Jadi apakah Anda sudah memulai menulis draft skripsi untuk yang S1, tesis atau S2? Apakah sudah mulai menyusun manuskrip draft ya, draft artikel jurnal atau proceeding dari penelitian Anda? Kemudian apakah sudah akan segera mensubmit manuskrip itu ke jurnal yang dituju, baik internasional maupun nasional? Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, apakah Anda cukup mengerti tentang plagiarisme? Nah, iya ini masih 15-18 mahasiswa yang berpartisipasi. Saya tunggu. Ya, alhamdulillah. Iya, saya tunggu sampai 60 second ya. 24. Ya, mungkin yang sisanya adalah dosen ya. Ya, oke, saya end pollingnya karena tidak bertambah. Saya share hasilnya. Nah, ini Mas. Oke. Mas Dokter nih. Ini 58 ini menulis S1 sudah mulai ya. Sudah menulis skripsi atau tesis sudah mulai. Yang sisanya belum. Kemudian kebanyakan belum punya manuskrip, kemudian karena belum juga kebanyakan belum submit ya, mau submit. Kemudian plagiarisme nih, 71% sudah mengerti tentang plagiarisme, 29 agak tahu gitu ya. Tapi nggak ada yang memilih yang pernah mendengar belum pernah mendengar maksudnya itu ya, atau pernah mendengar ya. Ya itu yang tidak juga tidak. Ya itu kira-kira hasilnya. Ya silakan dilanjut. Terima kasih. Oke. Saya ingin masuk dari berdasarkan polling tadi, ternyata sudah ada yang sudah menulis draft, baik skripsi, tesis, atau manuskrip. Berikut saya ingin sampaikan tentang secara singkat dari penyusunan skripsi dan tesis. Pertama, skripsi dan tesis itu harus ada topik yang akan diangkat itu seperti apa. Sehingga biasanya semester 5 atau semester 6 kalau bisa sudah ada dosen pembimbing, karena di sini sudah di dalam lab, berarti sudah tidak masalah. Segera diskusikan dengan dosen pembimbing dan tidak ditunda. Maksudnya kalau misal topik ini berarti lebih khusus ya, misal dia dapat ide mau topik apa, topik yang spesifik segera diskusikan dengan dosen pembimbing, jangan ditunda. Lalu studi literatur lagi dan lebih intensif. Jadi tentang topik yang khusus ini, kalau misal sudah dikomunikasikan dengan dosen pembimbing dan disetujui, literatur lainnya juga dicari lagi yang terkait dengan bidang yang akan dipelajari. Lalu kalau bisa, apakah ada kebaruan? Ini ada sedikit perbedaan ya antara S1, S2, dan S3. Kalau S1 itu biasanya kebaruannya itu nggak terlalu dituntut. Kalau S2 itu pertengahan, kalau S3 itu harus. Kalau S3 itu harus, karena memang di mana-mana itu syarat kelulusannya itu jurnal internasional, otomatis baru. Namun untuk S1, tidak ada salahnya kalau misal dia cari topik yang baru sehingga ada nilai lebih dan dapat dikembangkan untuk jurnal internasional. Karena ada juga mahasiswa S1
yang sudah terbit jurnal internasional itu salah satu di lab saya pada saat di IPB itu, impact factor-nya kalau nggak salah sekarang jurnalnya impact factor-nya 5. Dia nulis sejak dia belum lulus dan terbit setelah dia lulus. Ya itu bukan syarat kelulusan memang, tapi itu menjadi rekor dia. Dan dia sekarang, saya nggak tahu apakah sudah lulus, dia sekarang di Universitas di Polandia, S2-nya, seperti itu. Menjadi rekor yang bagus gitu loh. Lalu secara teknis, gambaran umum yang berdasarkan pengalaman saya pribadi itu dikerjakan dengan segera. Pertama, bab 3 dulu, jangan bab 1 dulu. Bab 3 dulu, metode penelitian. Makanya tadi saya bilang, kalau misal lagi ambil data, metode, parameter dimasukkan. Sambil ditulis draftnya kalau bisa. Metode penelitian, tulis yang rapi di dokumen. Terus entah dokumennya nanti digabungkan semua bab, atau per bab itu satu dokumen. Baru nanti ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini juga sebenarnya bisa dibalik dengan yang bab 4. Jadi bab 4 itu masukkan grafik-grafik tadi yang sudah disampaikan ke dosen pembimbing, masukkan ke draftnya, 1, 2, gambar 1, gambar 2, tabel 1, tabel 2, dan seterusnya. Analisis sedikit-sedikit yang penting-penting dulu. Per gambar ada analisisnya, ada figur captionnya, dan lain-lain, baru ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini disusun berdasarkan hasil yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau misal kita nulis bab 1 atau bab 2 dulu, nanti kalau misal ada kita masukkan di bab 1 itu hal-hal yang ternyata kita nggak gunakan di bab 4 itu nanti jadi sayang, dihapus lagi, menghabiskan waktu. Lalu baru di bab 2, baru di bab 1. Bab 1 itu alasan kenapa. Di sini memang urutannya sedikit menjadi kebalik karena gini. Bagi pembaca skripsi, kita melihatnya oh ini alasannya orang meneliti ini. Terus dia lihat oh dia meneliti ini, alasannya itu. Kalau misal dari sisi peneliti itu enggak. Dari sisi peneliti itu pasti ada batasan-batasan yang dia nggak bisa keluar dari situ. Misal dia ingin mempelajari tentang dia ingin mencari data foto elektron emission di Indonesia, kalau nggak salah belum ada. Dia harus ke luar negeri, tapi belum mampu untuk masalah itu, ya dia jangan di bab 1 juga nggak mungkin menuliskan seperti itu, sehingga selesaikan dulu datanya dan hasil pembahasan baru ke latar belakang. Latar belakang itu berdasarkan dari bab 4. Jadi seolah-olah hasilnya itu berdasarkan alasan itu, tapi alasannya juga harus bagus ceritanya. Lalu baru ke kesimpulan. Karena kesimpulan itu berisi sedikit tentang latar belakang, sedikit tentang metode penelitian, dan hasil penting. Baru ke ada nanti saya bahas di bagian jurnal, nanti ada di kesimpulan itu sub kesimpulan dari kesimpulan sedikit itu ada. Baru ke abstrak. Kenapa abstrak terakhir? Karena abstrak itu mencakup seluruh dari bab 1 sampai bab terakhir. Entah nanti 6 bab atau 5 bab deskripsi tesis Anda sekalian. Lalu sebagai tambahan buatlah draft jurnal ilmiah. Entah nanti masuk proceeding atau jurnal internasional atau jurnal nasional. Di sini juga perlu ditonjolkan nilai kebaruan dan buat cerita yang baik deskripsinya, di tesisnya, dan di jurnal ilmiah yang sedang disiapkan. Seperti itu. Lalu kita masuk ke masalah jurnal. Ini sedikit teknis, jadi harus diperhatikan baik-baik. Pertama, manuskrip dapat disusun berdasarkan skripsi dan tesis. Ini untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen dan peneliti itu ya tergantung penelitiannya, langsung aja ya, langsung ke manuskrip. Ini salah satu bagian paling penting dalam manuskrip, yaitu introduction atau pendahuluan. Introduction itu disusun berdasarkan referensi-referensi dan yang terkini, terbaru. Kalau misal sekarang tahun 2021, setidaknya referensi-referensi utama yang tadi saya bilang, referensi-referensi pentingnya itu tahun 2019, 2018, 2017, 2015. Ya kira-kira masih oke lah. Tergantung bidangnya ya. Kalau misal bidangnya nggak update-update, ya tahun 2012 mungkin masih bisa dinilai. Tahun 2010 juga. Karena ada bidang yang memang nggak terlalu update. Ada.
Kalau kimia setahu saya itu update terus. Jadi kalau misal 2019 itu paling make sense lah kira-kira. Terus nilai kebaruan harus lebih ditonjolkan dengan motivasi yang jelas dibandingkan skripsi dan tesis. Nah, sekarang saya akan tampilkan contoh. Ini salah satu jurnal namanya Sikam et al. Dari Applied Surface Science tahun 2020 tentang zinc oxide. Zinc oxide didoping dengan aluminium dan gallium di sini ya. Pertama, masalahnya itu masalah sebagai motivasi itu harus jelas. However, there are also some disadvantages. Dia itu mengangkat ada kekurangan-kekurangan di hasil dari orang lain, dari Subocha ini, dari Chu et al. Ini, dari Jantrasi ini, dan seterusnya. Sehingga dia itu mencari celah di sini. Lalu dia membuat hipotesis. Orang ini mereka itu membuat hipotesis. Di sini kalimatnya yang saya pahami hipotesis adalah might improve the thermoelectric performance of zinc oxide. Ya kan? Nah, lalu di sini dia mana ini pekerjaannya? Nah, therefore this work studies the effects of aluminum and gallium doping on the structure and dan seterusnya. Ini mengandung signifikan dan novelty-nya. Karena dia sudah ungkapkan kekurangannya dari penelitian-penelitian yang terdahulu, mereka perbaiki di penelitian yang mereka tulis ini. Lalu saya ingin contohkan di salah satu publikasi kami, dan sebenarnya lebih simpel daripada yang kiri. Masalahnya adalah doping dari material bismuth oxide. Ini namanya oxychalcogenides berlapis. Kalau misalnya ingin tahu strukturnya seperti apa bisa tinjau di publikasi ini. Itu didoping belum ada di sini doping gimana ya? However doping ini untuk mengubah sifat termoelektrik dari material ini itu masih sedikit. Jadi ada yang 16%, ada yang lainnya juga, cuman belum banyak gitu loh. Lalu kontribusi dari keadaan orbital ini udah fisika atau kimia atom ya terhadap sifat termoelektriknya itu masih belum ada. Memang di sini permasalahannya lebih simpel daripada yang kiri, sehingga kebaruan dari penelitian kami ini adalah bagaimana kalau misal lantanum dan bismut di sini. Jadi material ini didoping dengan lantanum, tapi lantanum sama bismutnya itu konsentrasinya sama, seperti itu. Nah, itu penting. Di sini ada nilai kebaruan dengan motivasi yang jelas. Masalahnya benar-benar secara eksplisit harus jelas. Selain itu juga ini penting menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan bahasa penulisan yang baik dan ilmiah dan bukan bahasa percakapan. Nah, ini sebenarnya masalah umum ya, masalah umum terutama untuk masalah umum bagi yang belum jam terbangnya belum lama. Ini masalah biasa sebenarnya. Biasanya kalau misal ada orang nulis manuskrip, dia itu bahasanya kayak bahasa ngomong gitu loh. Nah, itu harus diperbaiki. Karena bahasanya beda. Kalau misal kita lihat orang ngomong sama lihat kita baca jurnal internasional, itu beda. Seperti itu. Itu bisa diskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Lalu metode. Metode di sini dapat menggunakan kalimat pasif. Mayoritas seperti itu. Tapi bisa juga pakai kalimat aktif, tidak ada masalah. Dan di sini saya ingin tunjukkan contoh juga dalam paper yang sama di sini. Di sini jelas zinc oxide didoping dengan ini dan itu, dia disintesis dan bahan-bahannya dilarutkan di dalam DI water dan seterusnya, harus jelas. Per langkah harus jelas. Tetapi penjabaran metode yang terlalu detail sebaiknya dihindari. Contoh misal dosen saya pernah bilang masalah kalau misal pencucian film pakai
aduh saya lupa namanya, pakai yang ada vibrasinya itu namanya apa saya lupa. Terus Ultrasonik ya, gimana? Mas? Iya, Ultrasonik. ultrasonik. Ya seperti itu kalau di dunia nggak usah, karena itu udah maklum gitu loh, udah orang udah tahu gitu loh mau diapain. Terus juga masalah apa di grinding, sampel di grinding selama 60 jam atau itu nggak perlu biasanya. Lalu lalu kalau misal bentuknya adalah komputasi, di sini itu pekerjaan dari lab Pak Yudi di waktu saya di ITB itu untuk simulasi juga iya. Tampilkan parameter-parameter yang penting-penting saja. Di sini banyak loh. Ini karena saya yang handle. Ini banyak parameter di sini yang saya nggak tampilkan karena parameter-parameternya bukan parameter yang yaitu karena parameter trial dan lain-lain nggak perlu ditampilkan. Di sini ada parameter threshold penting ditampilkan, ada parameter apalagi cut off kinetic energy bagi orang yang mengerti DFT itu akan tahu. Nah, di sini itu juga bisa pakai kalimat aktif. Contoh, biar nggak bosan, kami tuliskan the calculation employees. Ini kan kalimat aktif. Di sini juga self consistent calculation employees juga. Dan di sini juga bisa kita pakai we use, we perform, pakai kata-kata we, itu boleh. Seperti itu. Lalu next, kita masuk ke result in the discussion. Pertama, ini saya tampilkan ini dulu karena ini penting juga bagi reviewer dan bagi editor. Menggunakan figur yang jelas dan menarik. Kalau bisa sekarang teknologi di komputer, teknologi imaging di komputer itu banyak gitu loh. Sudah bagus-bagus seperti ini. Ini dari paper di PCCM tahun 2011. Gambarnya jelas, ada chart density di sini, gambaran chart density di sini HOMO dan LUMO. LUMO-nya nggak ada berarti di sini ada LUMO. LUMO berarti apa? Lowest unoccupied molecular orbital di sini kan. Di sini juga jelas seperti itu. Jadi di sini tuh enak dibaca dan menarik juga. Jadi orang nggak bosen. Kalau misal kita lihat jurnal-jurnal tahun 90-an, 80-an, mereka kok kayak hitam putih aja. Ya mungkin karena teknologinya seperti itu. Tapi kan hari ini udah teknologinya udah bagus. Kalau bisa ada warnanya gitu loh. Seperti yang dibuat di lab kami. Ini salah satu gambaran andalannya Pak Yudi Dharma kalau presentasi. Ngambil dari paper ini gambaran dari molecular beam epitaxy MBE. MBE ini itu sebenarnya yang buat itu saya ini itu berdasarkan dari alat yang digunakan di Nihon University pada saat tahun 2016. Bentuknya saya nggak simpan fotonya kayaknya atau sudah saya arsipkan. Di sini itu cukup jelas bagaimana ini substruktur, posisi sampel di mana, masuknya gimana, ini juga ada sampel holder adjustment dan seterusnya. Di sini juga jelas, mudah untuk dibaca dan menarik juga seperti itu. Dan selain itu juga result and discussion juga menggunakan kalimat deskriptif yang jelas dan tidak bertele-tele. Misal, ini langsung nyambung. Kalimatnya deskriptif digunakan, maaf ini kayaknya kepotong deh. Nggak apa-apa. Saya ingin tampilkan contoh untuk analisisnya. Pertama gini, gunakan kalimat-kalimat itu yang tidak bertele-tele, maksudnya misal, figur 6 menunjukkan total dose dari zinc oxide didoping dengan Al, Ga, dan seterusnya. Lalu mereka bilang ini akan mempengaruhi band gap dan termoelektrik, lalu mempengaruhi ini, lalu dijelaskan dengan teori. Misal, ini menunjukkan bahwa penambahan atom Al dan Ga terhadap zinc oxide menyebabkan kenaikan Fermi level. Nah, lalu karena seperti itu. Jadi cara pengungkapan analisis satu grafik itu adalah ungkapkan grafiknya itu apa. Figur 6 menunjukkan apa. Hasil dari figur itu apa? Misal, ini juga berlaku deskripsi dan tesis ya, kalau saya sedang bahas ini.
Kalau kita sedang bahas seperti ini, jadi berlaku juga di skripsi dan tesis. Tuliskan, tuliskan itu gambar apa. Kedua, tuliskan itu gambarnya, dari gambar itu bisa disimpulkan apa yang naik, apa yang turun, disebabkan oleh terhadap sumbu X seperti itu misal. Lalu disimpulkan, dianalisis itu karena, nah di sini baru fisikanya atau kimianya masuk di sini. Ini juga sedikit kimiawi, ada sisi kimianya. Seperti itu. Ini juga saya contohkan di publikasi tahun 2018. Ini kurvanya sederhana, yaitu resistivitas terhadap suhu. Ini diambil di Nihon University oleh Profesor Takase. Di sini jelas, figur 3 menunjukkan apa ini. Nah, seperti itu. Ini adalah resistivitas terhadap suhu. Ya kan? Dijelaskan. Di sini terlihat bahwa resistivitas itu turun dengan adanya kenaikan T. Untuk yang biru, untuk yang selenium. Lalu untuk yang tellurium kebalik, naik sedikit, ya kan? Nah, di sini disimpulkan di sini bahwa sehingga yang sistem selenium ini itu semiconductor. Ini bisa dipelajari bahwa kalau kurvanya negatif seperti ini semiconductor. Kalau kurvanya positif berarti metal. Nah, di sini dijelaskan lebih detail. Di sini ada apa namanya? Ada rentangnya pada saat suhu ruang itu nilainya seperti ini, nilainya segini. Kalau di suhu 0 misal atau suhu 100 suhunya seperti itu. Nah, biasanya juga bisa kita bandingkan hasil ini sejalan dengan laporan sebelumnya, penelitian sebelumnya. Sifat metal ini juga, tapi sifat metal telluride ini berlawanan dengan hasil eksperimen orang lain. Lalu dikasih alasannya apa? Alasannya adalah mungkin adanya parameter gizi yang lebih tinggi dari penelitian ini. Itu ada penjelasan di papernya. Nah, jadi harus jelas. Sebutkan itu gambar apa? Sebutkan isi gambar itu apa? Kalau ada naik turun, jelaskan apa yang terjadi di belakangnya kira-kira. Seperti itu. Kita bisa pakai dugaan, we suggest that, atau kalau misalnya ada buktinya, the other data lain membuktikan bahwa ini terjadi karena seperti itu. Harus seperti itu. Biar jelas. Seperti itu. Next, masuk ke conclusions. Untuk data pembahasan tadi, sebenarnya saya kasih singkat seperti itu karena pada akhirnya itu benar-benar bergantung kepada penulisnya, yaitu mahasiswa itu sendiri, baik mahasiswa S1 atau S2. Bagaimana dia mengungkapkan per grafiknya, lalu dikoreksi sama pembimbingnya atau kontributor autor yang lain. Lalu kesimpulan di sini yang dari pengalaman saya dan dari beberapa teori yang saya lihat, misal ada presentasi, kesimpulan itu menunjukkan kalau di jurnal apa yang kita lakukan, apa saja hal penting penilaian kita, apa kesimpulan dari hasil-hasil tersebut. Makanya saya bilang tadi kesimpulan dalam kesimpulan. Pertama, saya contohkan dari paper Sikam et al. Ini. In this work, structural, optical, and thermoelectric properties of bla 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 telah dipelajari dengan eksperimen dan kalkulasi. Menunjukkan apa? Yang kita lakukan. Metodenya apa? Jelas di situ. Singkat, nggak perlu detail-detail. Di sini kita bisa lihat, di dalam eksperimen hasilnya ada XRD, ada SAID, dan seterusnya. Lalu ada hasil dari DFT seperti ini, dari GGA approximation dengan kode FABS dan lain-lain. Ya, di sini juga ada perubahan band structure dan density of state dari zinc oxide. Itu mengindikasikan adanya perubahan ini itu seperti itu. Lalu kita mengungkapkan apa kesimpulan dari hasil-hasil tersebut. Nah, jadi disimpulkan sehingga disimpulkan bahwa di dalam zinc oxide yang didoping dengan gallium dan gallium ini itu menunjukkan adanya peningkatan sifat termoelektrik. Mereka menjadi kandidat yang baik sebagai material termoelektrik dan seterusnya.
diungkapkan potensi-potensi yang unggulnya gitu loh. Misal potensi untuk termoelektrik. Lalu kita contohkan dari publikasi kami, misal in summary the electronic and thermoelectric properties bla 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 dipelajari dengan eksperimen dan teori. Lalu di sini juga ditunjukkan hasil-hasil pentingnya. Nggak perlu ada angka, nggak selalu harus ada angkanya di sini, ya kan? Nah di sini kesimpulannya memang simpel ya. The study present the new details and important properties of dan seterusnya. Sehingga di sini kegunaan hasil ini untuk apa? Seperti itu. Itu dalam menyusul kesimpulan. Ini juga berlaku untuk skripsi, apalagi tesis, apalagi disertasi. Harus setidaknya memenuhi 3 ini. Kalau misal ada beberapa paragraf kesimpulan karena hasilnya panjang, harus diungkapkan lebih panjang lagi, tidak ada masalah. Misal paragrafnya, satu paragraf tentang hasil apa, ada kesimpulannya di situ, terus paragraf lain tidak masalah. Yang penting ya di situ ada ukurannya ya. Kesimpulan nggak bisa panjang-panjang juga. Lalu, maaf ini kebalik, saya kesini dulu. Abstrak. Abstrak ini adalah bagian yang pertama kali dilihat, biasanya pertama kali dilihat oleh editor dan reviewer dan bahkan pembaca. Karena paper itu biasanya ada setidaknya itu ada beberapa macam paper, cuma yang paling yang saya tonjolkan di sini adalah untuk paper yang full. Biasanya tipikal 8.000 kata ke atas, atau letter biasanya cuma 2.000 kata untuk isinya ya, nggak termasuk daftar pustaka. Biasanya full paper abstraknya juga panjang, karena memang isinya panjang ya. Di sini ada yang biru, ada ulasan singkat motivasi atau latar belakang penelitian. Zinc oxide merupakan material dengan aplikasi yang luas dan seterusnya. Ringkasan dari latar belakang, 1 kalimat cukup. Lalu ringkasan metode, yang kita lakukan apa? Di sini juga kita bisa tahu bahwa abstrak itu sebenarnya ada sisi kesamaan dengan kesimpulan. Bahkan saya pribadi itu biasanya kalau misal buat kesimpulan, itu abstraknya saya copy paste ke kesimpulan, terus saya kesimpulannya baru di kesimpulan saya ubah lagi, biar beda dengan abstrak, karena kesimpulan tidak boleh sama dengan abstrak, harus beda dong. Lalu ringkasan metode di sini, metode eksperimennya seperti apa, metode teorinya seperti apa, ya kan? Lalu hasil-hasil pentingnya sama dengan yang di kesimpulan. Cuma di sini hasilnya lebih komprehensif, lebih luas biasanya. Dan kalimatnya lebih compact. Jadi poin-poin pentingnya itu lebih terungkap. Lalu kesimpulannya di sini yang merah ini, yang bawah menunjukkan therefore it is expected that sifat-sifat dari zinc oxide yang didoping ini dapat menjadikan zinc oxide menjadi untuk potensi termoelektrik seperti itu. Nah, di sini ada significance. Significance itu apa ya, kayak misal ini penelitian ini tuh signifikan dalam apa namanya untuk kegunaan seperti ini atau kegunaan di sifat fisik lain atau sifat kimia lain. Dan novelty-nya tentunya, karena di sini novelty-nya tentu terungkap di sini bahwa zinc oxide dengan novelty ini juga zinc oxide bisa menjadi perangkat termoelektrik di masa depan. Seperti itu. Namun di sini juga untuk letter harus pintar-pintar di sini, harus pandai-pandai untuk menyusun abstract letter, karena biasanya abstract letter itu sangat singkat. Biasanya kalau nggak salah maksimal 100, ini kalau nggak salah saya ingat di sekitar 90 berapa, 90 atau 80 kata di sini. Ini dari paper di lab kami pada saat itu. Ini abstrak dari letter, sangat pendek tapi mencakup semua isi dari letter itu. Letternya cuma 2 halaman memang. Dari sini tidak perlu ada latar belakang, karena nggak mungkin dimasukkan di abstrak. Di sini cuma 1 kalimat menunjukkan ringkasan metodenya. Pakai zinc oxide ditumbuhkan dengan direct current unbalanced magneton sputtering, udah cukup. Lalu hasil-hasil pentingnya dari eksperimen dan hasil-hasil dari first principle confirm that the ferromagnetism come from, ini dari kalkulasi, dari teori, dari komputasi.
Nah, di sini juga ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa pekerjaan ini penting. Hasil ini menunjukkan bahwa zinc oxide nanostructure modifikasi dari modifikasinya itu dapat menimbulkan ferromagnetisme dan seterusnya, seperti itu. Ini cara menyusun abstrak. Secara umum menyusun abstrak itu saya katakan sulit, karena untuk mengungkapkan semua isi dari penelitian menjadi maksimal, biasanya abstrak itu normal 200 kata. Kalau misal untuk skripsi dan tesis mungkin panjang ya, itu wajar, biasanya ada beberapa, kalau nggak salah maksimal ada yang 500 atau 1000 kata, itu tergantung. Tapi kalau untuk jurnal itu biasanya maksimal 250 kata, dan itu kalau 250 kata itu udah panjang sebenarnya. Kalau saya pribadi, untuk saya pribadi biasanya saya kasih standar maksimal 200, biar nggak panjang-panjang. Nah, ini itu harus banyak diskusi, banyak baca jurnal untuk melatih itu, dan harus melatih, karena buat abstrak itu juga latihan. Karena maaf, kadang-kadang ada orang buat abstrak itu tidak lengkap, misal tidak ada signifikan bagian yang merah ini, kesimpulannya kadang-kadang nggak ada. Itu jadi abstraknya itu nggak muncul. Ini penting buat apa, seperti itu. Itu juga penting diperhatikan. Lalu misal kita sudah submit paper, ini ada yang mau submit manuskrip ya ke jurnal. Kalau misal jurnalnya itu menolak, ya sudah, kita bisa di situ menolak juga bisa ya. Antara menolak editornya nggak mau di jurnalnya nggak boleh masuk ke jurnal yang sama, atau kita bisa masukkan ke jurnal yang sama, tergantung nanti di editornya bilangnya gimana ya. Kalau misal untung manuskrip kita itu masuk under review, tunggulah sekitar, kalau nggak salah sekitar 3 minggu. Elsevier itu biasanya 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau misal ada jurnal yang sampai 2-3 minggu saja, itu kebanyakan minimal segitu. Kalau jurnal internasional, ada yang sampai 3 bulan. Saya pernah 3 bulan ditolak, pernah. Ada juga yang sampai 2 bulan baru ada review, pernah, seperti itu. Dan juga kalau nggak salah terakhir kemarin ada yang sampai, lupa saya. Oh enggak, nanti saya jelaskan. Kalau biasanya maksimal 3 bulan, jarang yang sampai 4 bulan. Kalau misal dari reviewer itu ada komentar, pertama ada dua poin penting yang saya ingin highlight. Pertama, menjawab pertanyaan-pertanyaan reviewer dengan jelas, padat, dan poin by poin. Jadi jangan sampai kita jawab gini. Misal reviewernya bilang gini, misal saya kasih contoh di yang saya kerjakan. Hubbard bla 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 bla. Terus biasanya terus dijawab begini. Di bagian yang dikasih tahu oleh reviewer telah dikerjakan, titik. Ya nggak boleh seperti itu, harus dijelaskan. Walaupun harus mengulang kalimatnya yang di manuskrip, kalau misal diperlukan, ya masukkan di sini. Misal di manuskripnya ini panjang ya, jadi di sini ada titik-titik di sini. Ya harus dimasukkan juga, harus detail. Sehingga reviewer nggak harus selalu masuk ke, nggak harus lihat ke manuskripnya seperti apa, nggak harus nyari-nyari sendiri gitu. Seperti itu. Jadi harus jelas, dan poin by poin. Setiap poin yang dijabarkan oleh reviewer dijawab satu persatu. Kalau bisa jangan sampai misal 2 dan 3 dijajarkan lalu baru dijawab, itu ya enggak, kurang bagus. Kecuali ada kasus saya pernah melihat gini. Ada pertanyaan 1, saya udah jawab lengkap. Terus saya bilang pada saat pertanyaan kelima atau pertanyaan keempat, itu saya jawab jawabannya itu seperti ini dan sudah dijabarkan di jawaban pertanyaan nomor 1. Itu nggak apa-apa. Masih nggak masalah, karena di situ udah detail juga kan di poin 1. Jadi harus seperti itu. Yang kedua, ini penting juga, ucapkan terima kasih kepada editor dan reviewer. Ada dua tempat di sini. Pertama, untuk menjawab reviewer itu sebaiknya digunakan dengan ada kalimat pendahuluan. First of all, we would like to thank for the reviewers and editors comment for the revision on our manuscript, bla bla bla, dan seterusnya. Di sini kita bilang verifies our manuscript according to the reviewers and editor, dan seterusnya.
Lalu we hope that the manuscript is now much better than previous one and seterusnya. Jadi di sini kita mengungkapkan pendahuluan berupa terima kasih, terus di sini mengungkapkan kita sudah ngapain gitu loh. Nah, seperti itu. Untuk menjawab reviewer. Terus di sini juga setiap jawaban kalau bisa ada ini penting juga. Ini sebenarnya masalah adab aja saya. Jadi bukan keharusan. Kami berterima kasih kepada reviewer atas komen dan sarannya. Kami setuju dan lain-lain. Dalam reviewing ini juga, dalam menjawab reviewer ini, karena kita menghadapi sesama manusia, jangan ada ungkapan kalau misal kita pun tidak setuju dengan reviewer, kita hindari sifat ngelawan gitu loh. Kayak misal dengan terang-terangan kita bilang we do not agree the reviewer suggestion because jangan. Kita bisa bilang gini, we agree, kita setuju kalau misal reviewer bilang ini. Tetapi dalam penelitian kami ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, sehingga kami mengusulkan harusnya seperti ini. Jadi dengan kalimat-kalimat yang kalau misal kita bahasakan kalimat-kalimat yang halus dan sopan, walaupun reviewer mungkin tahu, oh ini ditolak saran saya, tapi dia sopan, ya udah nggak apa-apa. Bisa seperti itu. Hati-hati karena reviewer juga punya perasaan seperti itu. Harus diperhatikan juga. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini penting. Ini penting untuk siapapun, termasuk S1, S2, atau peneliti atau dosen. Kalau tadi kita sudah membahas tentang teknis pada saat mau publikasi atau persiapan manuskrip secara singkat, kita juga harus menjaga etika publishing. Etika publishing di sini mencakup skripsi, kalau skripsi mungkin satu autor aja ya. Ini lebih ke jurnal ya. Jadi pihak yang berhak menjadi autor, ini biasanya jurnal karena biasanya banyak. Di sini saya sadur dari presentasi Jeffrey Robbins dari Nature pada saat itu pada bulan Maret ada presentasi dan PDF-nya ada, terus saya sadur di sini sehingga ini sumbernya, jadi bukan saya yang menulis ya. Pihak yang berhak menjadi autor itu memiliki kontribusi signifikan di dalam mempelajari desain dan pengumpulan datanya. Kedua, dia harus nulis atau setidaknya revisi. Yang ketiga, menyetujui wujud akhir manuskrip. Jadi kalau misal ada 10 autor, itu kalau bisa semuanya itu tahu manuskripnya bentuk akhirnya seperti apa. Karena semua autor itu bertanggung jawab terhadap semua konten yang diterbitkan. Itu paling idealnya. Memang kadang-kadang ada autor yang memang nggak terlalu paham, jadi nggak manut-manut aja sama autor yang lain, ya itu masalah bisa dikompromi, cuman idealnya seperti itu. Terutama kalau autornya sedikit ya, cuma 3 misal. Ya ini harusnya diperhatikan. Yang sebaliknya, jangan memberikan authorship kepada orang yang tidak berhak. Misal, ada autor, misal kita autornya orang Indonesia semua, ini sebenarnya kurang baik ya, jelas kurang baik. Misal ada orang dari luar negeri diundang untuk menjadi autor, padahal dia nggak tahu apa-apa, udah cantumnya dicantumkan aja di situ, nggak baik. Memang papernya jadi lebih prestis, tapi pertanggungjawabnya bagaimana? Seperti itu. Yang kedua, contoh ini menambahkan adanya misal ada kaprodi atau dekan atau pejabat dalam manuskrip, itu biasanya ada yang seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bentuk terima kasih kepada pihak tertentu. Misal terima kasih kepada ada orang kontribusi ngasih sampel, padahal dia tidak ada kontribusi ke manuskrip sama sekali. Dia cuma kasih sampel aja terus masukin menjadi apa? Autor. Ya jangan, kurang seperti itu, kurang menjaga masalah etis ini. Namun di sini misal saya ingin fokus ke masalah yang misal ada kaprodi atau dekan atau pejabat lain yang ingin menjadi autor di suatu paper. Ini bisa diakali sebenarnya. Caranya gini. Misal ada kaprodi yang bilang ingin dimasukkan di suatu paper, bilang gini. Bagaimana jika Bapak atau Ibu melihat manuskripnya dulu, kalau misal nanti ada masukan bisa dimasukkan,
nanti kita publish dengan nama Bapak juga. Itu bisa diakali juga seperti itu. Boleh, itu nggak masalah. Seperti itu. Lalu next, etika yang selanjutnya adalah masalah data. Dalam menggunakan dan mempresentasikan data harus dihindari, ada 3. Fabrikasi data, buat data. Tidak boleh data itu dibuat sendiri. Misal buat grafik Y sama dengan 6X atau bla bla yang menuruti harapan kita, nggak boleh. Datanya dibuat, nggak ada eksperimennya, nggak ada simulasinya, dibuat aja, nggak boleh. Yang kedua, manipulasi data. Datanya ada yang melenceng. Harusnya rata-rata nilainya 9,3. Di situ ada yang 11,2. Datanya diganti, nggak boleh juga. Yang ketiga, mengecualikan data tanpa menjelaskan di dalam paper. Misal ada data yang 11 tadi, 11, tadi nggak ditampilkan. Nah, itu nggak jujur. Harus dijelaskan di dalam paper. Kalau misal ada data yang melenceng, oh ada di titik ini melenceng, harus dijelaskan. Ini ada apa? Ini kenapa? Entah nanti dijelaskan di supplementary data, ada namanya supplementary, kalau yang belum tahu. Itu adalah dokumentasi supplementary itu di dalam jurnal itu biasanya untuk menjelaskan menjelaskan data yang tidak dimasukkan ke makalah utamanya. Lalu ada juga masalah gambar, hati-hati banget. Jangan sampai seperti ini. Pertama ada manipulasi gambar. Manipulasi gambar itu misal ada perwarnaan gambar dimodifikasi, gambarnya harusnya warnanya hijau, dimodifikasi jadi biru dan sebagainya. Atau ada ya seperti itu, ada modifikasi gambar. Jadi kalau bisa, kalau misal ada gambar SEM atau gambar apapun, tampilkan seperti itu. Jangan nggak usah perlu diterangkan atau digelapkan dan seperti itu, apalagi diwarnai. Karena kalau diwarnai itu nanti jadi kurang apa namanya itu ada pembahasan tersendiri. Saya belum terlalu memahami. Tapi lebih baik tidak ada modifikasi dalam gambar. Seperti itu. Lalu next, melaporkan datanya secara transparan dan memastikan datanya itu dapat di-reproducible, bisa dilakukan lagi dengan hasil yang mirip. Misal, cara publisher, penerbit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti ini. Nah, cara sendiri itu mengharuskan detail eksperimen disubmit juga dalam bentuk reporting summaries. Ini nggak semua di jurnal ada. Jadi metodenya itu detail, melebihi apa yang ada di makalahnya, itu dijadikan satu summaries, disubmit seperti itu. Lalu gimana kalau penelitian itu gagal? Apakah perlu diterbitkan? Ya, tergantung tapi ya, bisa tidak, bisa ya. Kenapa penelitian misal gagal hasilnya negatif, harusnya seperti harapannya A, tapi keluarnya B. Pertama, manfaatnya apa? Tidak menyia-nyiakan data, dan di situ juga ada potensi adanya hipotesis baru dan menjadi bahan evaluasi di bahan evaluasi di bidangnya, di bidang terkait. Dan hasil-hasil penelitian ini dapat diterbitkan di scientific report atau +1, atau kita bisa masukkan ke repository data, di situ ada Figshare, atau sebagai preprint. Ini sudah terkenal ya, ada archive, ada SEMarchive, Research Square, atau TechRive untuk kimia di sini ya. Atau archive juga bisa. Saya nggak pernah masuk archive soalnya, jadi nggak terlalu tahu. Tapi secara umum preprint itu masuk. Keuntungannya apa? Data kita belum masuk jurnal. Tapi data kita jangan sampai data kita diulang oleh orang lain, sehingga penelitian kita itu sebelum masuk jurnal di review itu terbitkan aja dulu. Sehingga kalau misal ada jurnal lain disubmit, jurnal lain submit itu juga mendeteksi plagiarismenya itu di seluruh termasuk punya kita itu. Padahal punya kita belum masuk jurnal. Sehingga tidak ada yang dapat mengulang penelitian kita. Penelitian kita tidak diulang oleh orang lain. Itu bagusnya. Keuntungan dari preprint ya. Seperti itu. Itu boleh. Ini yang terakhir penting, menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu secara umum adalah duplikasi pekerjaan orang lain dan tidak memberikan kredit kepadanya. Maksudnya apa? Melakukan pencantuman referensi. Duplikasi pekerjaan orang lain kalau misal mencantumkan, misal seperti ini.
duplikasi itu mau data atau mau tulisan. Kita nulis suatu kalimat. Kalimatnya itu dari jurnal lain. Ya kita harus, karena di sini kata-katanya dan, harus memberikan kredit, harus memberikan pencantuman referensi. Deteksi plagiarisme itu bisa dilakukan dengan, biasanya kalau editor jurnal itu pakai Authenticate atau Turnitin kalau kita. Terus di sisi lain, dari sisi kita sebagai penulis, pencegahannya bisa pakai paraphrase, sehingga ada ide dari karya orang lain, kita buat kalimat sendiri, masukkan ke karya kita, entah skripsi, entah tesis, entah disertasi, entah jurnal. Yang ketiga, tentu ya, citasi sumber dari ide gagasan tersebut. Walaupun nanti sudah bentuk parafrase, harus tetap disitasi. Jadi di pendahuluan itu isinya itu referensi semua. Hampir-hampir nggak ada yang dari kalimat sendiri, kecuali misal, tapi tidak ada hasil sebelumnya yang seperti ini, nah itu nggak perlu referensi kan. Kalau selainnya sebelum itu pakai referensi semua, seperti itu. Oke, nah, ini terakhir sebagai tambahan terkait dengan penelitian. Kalau bisa ada kesempatan penelitian di luar negeri, saya nggak bilang masalah pandemi ya, sehingga kalau ada pandemi susah ke luar negeri. Penelitian di luar negeri ini menambah pengalaman, skill, publikasi ilmiah, dan potensi kolaborasi di masa depan dengan peneliti-peneliti atau profesor-profesor di luar negeri, di Jepang, di Eropa, di manapun. Lalu kalau misal ada konferensi internasional atau nasional, kalau bisa ikut. Nah, ini bentuknya proceeding. Cuma di sini untuk proceeding itu, atau presentasi di konferensi itu nanti tergantung keputusan dari pembimbing ya. Apakah mau dimasukkan ke proceedingnya si konferensi atau tidak. Kalau misal dimasukkan proceeding juga masalah datanya itu data yang penting banget untuk jurnal atau tidak, juga harus itu kebijakan dari pembimbing. Lalu juga bisa kalau misal ada yang udah lulus tapi belum memperoleh pekerjaan, ini alternatif juga menjadi peneliti di laboratorium pembimbing kuliah. Misal untuk S1, S2 menjadi asisten penelitian atau S3 menjadi postdoc. Nah, ini yang saya lakukan setelah lulus S3 karena saya nggak dapat pekerjaan saat itu. Ya saya postdoc dulu di S3 di labnya Pak Yudi di Fisika ITB. Nah, ini manfaatnya untuk meningkatkan pengalaman dan jaringan. Dan selama 3 tahun saya postdoc justru alhamdulillah kami bisa menerbitkan jurnal-jurnal internasional. Itu manfaatnya. Oke, itu kayaknya terakhir deh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad atas pemaparan yang sungguh menarik. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi para penanya, dapat silakan mengetikkan pertanyaannya atau bisa langsung menyalakan kamera lalu on mic. Silakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Sebelumnya ini sudah ada pertanyaan dari Mas Maslan. Saya bacakan pertanyaan dari Mas Maslan. Mungkin Mas Maslan mau menyampaikan langsung gini. Saya persilakan untuk Mas Maslan bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya jelas ya, Mas? Jelas. Alhamdulillah. Baik, saya ada pertanyaan sedikit ini, Mas, terkait dengan apa yang pernah kami lakukan. Yang pertama, bagaimana dengan tadi ketika kita menampilkan suatu data, kalau bisa jangan ada perubahan yang sangat signifikan merubah datanya. Bagaimana dengan smoothing? Misalnya kita ingin menampilkan suatu data XRD, XRF, PTIR, dan SAA dengan kita smoothing terlebih dahulu sehingga lebih bagus terlihatnya. Kemudian ketika nanti di refinement juga hasil refinementnya juga lebih bagus. Nah, itu yang pertama, Mas. Apakah bisa? Kalaupun bisa, seberapa besar toleransinya? Kemudian yang kedua terkait dengan gambar SEM. Biasanya gambar SEM, misalnya gambar mappingnya kadang tidak terlalu jelas sehingga kita menambahkan keterangan di gambar. Misalnya ini logam AL warna biru, ini logam ini warna hijau dan seterusnya. Nah, terkait dengan seperti itu seperti apa, Mas? Dan yang terakhir itu terkait dengan gambar. Biasanya saya kalau misalnya ambil referensi gambar untuk ditampilkan di
latar belakang atau di tinjauan pustaka, biasanya saya gambar ulang dari gambar yang dari referensi. Kenapa? Karena ketika ambil dari referensi, biasanya gambarnya tidak terlalu bagus karena copy paste. Kemudian yang kedua, mungkin kurang jelas tulisannya. Ketika saya gambar ulang di Corel, tapi saya tetap mencantumkan nama dari atau referensi, citasi dari referensi tersebut, apakah bermasalah, Mas? Oke. Oke, itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama tentang modifikasi data atau smoothing. Smoothing itu masih bisa diterima, sepemahaman saya itu selama tidak mengubah data ya. Kalau misal XRD itu nggak masalah sebenarnya. Kalau XRD itu smoothing biasanya saya nggak pernah smoothing XRD sejujurnya sih. Cuman yang penting nanti puncak-puncak yang mau dibaca itu nggak berubah, nggak bergeser ya. Pertama itu. Terus kalau FTIR di smoothing, saya pernah dengar. Biasanya saya lihat smoothing itu kalau misal data spektroskopik ellipsometry itu biar menunjukkan datanya lebih smooth, misal properties absorpsi cahayanya atau absorpsi fotonya di smoothing. Secara prinsip smoothing itu kalau bisa dihindari, tapi kalau smoothingnya itu diberikan untuk memperbagus dan tidak mengubah data yang mau kita ambil, masih tidak mengapa. Karena sebenarnya smoothing udah umum ya, bagi peneliti-peneliti juga dilakukan. Cuman memang jangan terlalu sering smoothing. Kalau XRD itu, saya nggak tahu apakah XRD itu perlu di smoothing atau enggak, tapi kalau bisa tidak perlu di smoothing, kalau bisa ya, seperti itu. Terus kalau yang kedua gambar SEM, menambah keterangan pada gambar. Setahu saya boleh saja kalau misal itu. Yang penting nggak mengubah. Kalau untuk SEM dan TEM itu kalau bisa nggak mengubah terang gelapnya sih, lebih tepatnya. Seperti itu. Jadi nggak ada gambar yang berubah. Kalau untuk menambah, kalau misal kita tampilkan simbol ini di gambarnya itu simbolkan ini AL. Terus yang lebih terang kita simbolkan ZN karena biasanya kalau yang metal itu kan lebih terang. Bisa, itu masih bisa. Kalau diberi warna itu saya belum terlalu memahami apakah itu boleh atau enggak, karena memang ada yang melakukan ya. Seperti itu. Terus yang ketiga tadi tentang apa tadi? Bisa diulangi? Gambar, Mas. Ketika saya mengambil gambar untuk saya cantumkan di latar belakang. Kalau untuk jurnal, mengambil data, ini jurnal ya, mengambil data, walaupun kalau mengambil data copy paste langsung, itu biasanya nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau misal kita buat sendiri di Corel atau kita pakai itu namanya apa? Namanya di trace datanya satu-satu. Misal ada 100 data di situ, bentuknya grafik. Terus kita pakai aplikasi tracing data, ada gitu. Saya pernah mencoba melakukan, memang enak untuk men-tracing data eksperimen orang lain, tapi saya nggak masukkan ke jurnal, kayaknya takut. Karena biasanya yang seperti itu bukan masuk masalah gambar aja. Itu masuk masalah duplikasi data, dan duplikasi data itu harus ada permission. Kecuali kalau misal sudah ada permission dari jurnalnya, itu baru boleh. Kalau bisa kirim ke jurnalnya, di situ ada biasanya setiap jurnal ada apa namanya? Ada platform untuk meminta izin untuk mengulang data di paper kita. Baru kita buat grafiknya pakai tracing grafik itu kita tampilkan dalam satu grafik. Itu masih boleh. Tapi harus ada permission-nya. Kalau untuk skripsi dan tesis sebenarnya iya, cuman biasanya kalau skripsi dan tesis itu yang penting nggak kopas langsung. Dia buat gambar sendiri yang mirip gitu dari jurnal, terus dimasukkan citasinya. Ya kita harapkan tidak terlalu masalah karena biasanya skripsi dan tesis itu tidak terlalu publish ya dibandingkan dengan jurnal seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi harus hati-hati ya. Harus hati-hati masalah ini. Terima kasih banyak. Buka lagi sesi diskusi tanya jawab untuk teman-teman. Bagi ada yang mau bertanya, silakan bisa menyalakan kamera dan on mic atau bisa mengetikkan pada kolom chat.
Ya, Mas Lan tadi itu mahasiswa S2 Kimia, Mas Muhammad. Jadi salah satu mahasiswa aktif lah ya, terbaik di Prodi Kimia S2. Jadi Amin, setiap ada amin, ya Allah. event, iya setiap ada event saya mengamati Mas Lan selalu join, selalu aktif bertanya. Terkait dengan tadi smoothing XRD itu saya jadi ingat lab meeting minggu lalu ya Dini ya? Iya, datanya Dini atau siapa itu ya? Nah, itu juga waktu itu saya dikasih lihat XRD. Saya langsung curiga loh, XRD kok jelek begini? Maksudnya jelek itu bukan karena nggak ada peak ya, ada peak tetapi pengambilan datanya jadi berjauhan. Kalau biasanya XRD kan setiap berapa degree itu ada peak, ada peak, nah itu jadi jauh. Nah, telusur punya telusur, ternyata mahasiswa melakukan smoothing. Nah, jadi biasanya seberapa besar toleransi ini buat masa mungkin bisa dikonsulkan ke dosen pembimbing karena biasanya dosen pembimbing itu yang sudah istilahnya apa ya sudah mengamati banyak spektra materialnya dia. Jadi apa sekali lihat itu langsung tek gatok, oh ini kok error gitu, oh ini kok nggak biasa gitu. Nah mungkin bisa dikonsultasikan. Jadi meskipun apa namanya smoothing boleh, tetapi memang betul kalau misalnya tidak tadi ya merubah data kemudian ya jadi istilahnya menyaksikan datanya ya, jadi kok ini meragukan. Nah itu yang menjadi masalah. Nah itu lebih baik mungkin dikonsultasikan dosennya karena material itu mungkin beda XRD-nya dari satu material ke material lain, dosen pembimbing mungkin lebih tahu. Gitu terkait gitu ya smoothing. Yang lainnya silakan bertanya. Sebetulnya tadi dari presentasinya Muhammad itu ada satu pertanyaan yang menggelitik nih. Kalau boleh saya bertanya, Dini boleh nggak? Gimana? Dini boleh ya? Nah, ini tadi yang ada di slide berapa ya? Saya lupa itu bahwa yang di apa tuh namanya introduction ya di bab 1 bukan introduction, bab 1. Memang betul kalau introduction biasanya itu paling susah. Kalau pengalaman membuat artikel introduction itu mesti yang saya ubah dari mahasiswa itu mesti saya ubah. Ya, jadi memang susah untuk membuat. Dan ini tadi yang di slide berapa? Bukan yang ini Mas, atasnya. Itu tadi bab 1. Itu ditulis belakangan, ya kan ya Mas? Ya. Nah, ini ditulis belakangan. Padahal kalau dia S1, S2, itu ada proposal Mas. Nah, ini lah ditulis di lagi ya Mas. Nah, itu mungkin Mas Muhammad gimana tuh jawabannya nih? Saya sepertinya lupa masalah proposal ya. Iya, nah gimana tuh? Kalau proposal berarti 321. Jadi gini, kalau misal seperti itu, kita nggak berarti di situ bab 4, di tulisan bab 4 di sini itu bisa dihilangkan untuk proposal. Karena apa? Pertama, di proposal tentu metodenya sudah ada, tapi memang belum ada hasilnya, nggak apa-apa. Yang kedua, bab 2 itu ditulis berdasarkan bab 3. Bab 3-nya menghasilkan misal eksperimennya itu ada XRD, SEM, berarti nanti ekstruktur. Yang kedua ada UV phase absorption, berarti nanti ada sifat optik. Terus juga kalau misal pengen foto emission spektra di Indonesia belum ada memang. Nanti masuknya ke sifat elektronik dari suatu material. Nah, berarti dari kata kunci sifat struktur, sifat optik, dan sifat elektronik, berarti kira-kira kita bisa tahu tinjauan pustakanya itu tentang apa. Tinjauan pustakanya tentu tidak jauh-jauh dari sifat strukturnya, sifat optiknya, dan sifat elektroniknya. Termasuk tinjauan pustaka tentang, saya nggak tahu apakah tinjauan pustaka itu masuk per instrumentasi pengukurannya alat ukurnya itu dijabarkan atau tidak, itu juga bisa masuk. Misal spektroskopi elektrometri, di situ juga dijelaskan di dalam spektroskopi elektrometri itu rumus-rumusnya itu seperti apa, rumus-rumus umumnya. Atau di UV phase itu cara kerjanya seperti apa dari perumusannya, misal ada seperti itu. Kalau misalkan absorpsinya itu ada perumusannya kan itu. Nah, di pendahuluan itu berdasarkan dari bab 2 dan bab 3. Di situ kita bisa tahu bahwa oh berarti bab 1-nya itu tentang sifat strukturnya, sifat elektronik, dan sifat optiknya, perubahan-perubahan dengan doping, perubahan-perubahan dengan strain, lalu manfaat-manfaat sebenarnya material zinc oxide, misalnya material zinc oxide itu manfaat buat apa aja sih? Buat ini itu.
terus dikerucutkan sifat elektronik optik, terus dikerucutkan lagi permasalahan yang mau kita angkat. Bisa, itu proposal. Tetapi karena belum mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya kalau proposal skripsi itu nanti kalau misal berubah menjadi skripsi, itu masih bisa diubah kalau bisa. Saya nggak tahu apakah skaku itu harus sama gitu, enggak kan ya? Jadi masih bisa fleksibel kan, tapi nggak jauh-jauh amat ya. Jangan sampai jauh banget, misal dari proposal ke skripsinya itu temanya berbeda atau seperti apa ya, jangan sampai. Jadi setidaknya proposal itu bisa menjadi dasar untuk penulisan skripsi. Seperti itu bisa. Oke. Iya, berarti bab 1 pendahuluan bisa lah ya, naik ke atas lah ya. Bisa, bisa. Iya, ya itu. Yang lainnya silakan bertanya. Nah, memang waktu saya memberi tema ke pembicara kali ini, itu saya berikan satu kata kunci adalah tips praktis. Nah, karena memang mahasiswa biasanya tuh sudah punya tema, tetapi untuk memulai itu bingung bagaimana. Nah, tadi Mas Muhammad sudah memberikan beberapa tips praktis sebetulnya, yaitu misal adalah dengan PPT. Mungkin kalau mahasiswa saya juga saya biasakan untuk memakai PPT ya. Ya, jadi ketika studi literatur itu apa namanya dapat informasi masukkan PPT. Jadi kayak membuat review begitulah. Literatur penting, data penting, masukkan PPT sehingga kita punya satu kayak buku kitab begitu, tapi dalam bentuk PPT. Kalau misalnya kita mau melihat, kayaknya pernah baca judul ini di mana ya, tinggal kita melihat PPT kita. Nah, itu mungkin salah satu tips praktis. Kemudian kalau boleh menambahkan adalah tips praktis lagi adalah kalau saya mungkin saya juga kadang-kadang mengajarkan kepada mahasiswa karena ini kimia ya, jadi biasanya seperti tadi Mas Muhammad juga udah menyinggung. Kalau zaman dulu mungkin tahun 90-an ke bawah itu paper hitam putih ya, kalau sekarang itu udah berwarna. Nah, ya, kita bisa masukkan kata kunci ke Google Scholar. Kemudian dari Google biasa, kemudian kita pilih image. Nah, dari figure. Nah, figure itu kemudian akan muncul banyak gambar. Ya, dari XRD, apa-apa. Dan jadi langsung bisa dapat data. Oh, ada, kalau ternyata data ini sudah ada. Berarti, keterbaruannya sudah keambil. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, jalan pintasnya ya, selain download paper, membaca, mungkin kita bisa jalan pintas melihat dari gambar. Nah, dari gambar itu langsung masukkan ke PPT, masukkan PPT. Nah, sehingga kemudian dari literatur penting tersebut, kemudian kita dapat rancangan penelitian. Nah, ini adalah tip praktis ya, yang bisa kita manfaatkan ini untuk pakai PowerPoint gini ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya dapat data, setiap kali lab meeting juga pakai PPT, gambar hasil dari penelitian kita juga masukkan ke sana. Bahkan saya juga nggak menolak kalau dari awal laporan progress report pertama sampai terakhir pakai satu PPT, tinggal ditambah di bawah begitu, tidak harus ganti file. Nah, itu untuk bisa melihat, oh minggu lalu capaiannya ini, minggu lalu capaiannya ini, minggu sekarang ini, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi memang PowerPoint ini kalau saya melihat lebih praktis ya. Bahkan untuk membuat gambar itu PowerPoint juga sudah, kalau buat yang Corel nggak bisa, Photoshop nggak bisa, tuh PowerPoint sekarang itu sudah ini ya, cukup bagus lah untuk membuat gambar gitu ya. Iya, saya publish di ACS itu gambar yang saya buat itu juga pakai PowerPoint ya, nggak pakai Corel, nggak pakai Photoshop gitu. Karena emang saya nggak bisa pakai Corel dan nggak bisa pakai Photoshop. Hanya cuma untuk menaikkan ininya aja resolusi. Apa Mas? Saya tunjukkan ini yang gambar kanan itu PPT loh. Yang ini ya? Iya. Kanan PPT ya? Iya, yang ini kan, betul. Saya itu PPT. Betul. Saya tuh belajar yang ini kan ya, belajar percaya bahwa PPT itu powerful itu waktu di Jepang. Jadi waktu saya sebelum ke Jepang, saya sudah belajar Corel, sudah siap, udah bisa ya. Sekarang malah lupa ya. Saya tunjukkan teman-teman Jepang saya bilang pakai Corel. Enda, kamu bikin poster itu pakai apa? Mereka bertanya. Kemudian saya pakai Corel begini. Mereka bilang, nggak usah pakai Corel, pakai PowerPoint saja. Malah lebih begitu ya. Lebih gampang, lebih ini dan sebagainya. Habis itu saya pakai PowerPoint. Kenapa? Di laptop lebih berat Corel, Photoshop lebih berat ya. Nah, kalau pakai PowerPoint wah enteng ya, dan pakai shadow kayak begitu udah canggih lah. Apalagi PowerPoint sekarang ini.
Nah, Betul, iya betul. itu ya. Jadi tip-tip praktis itu. Nah ini. Kemudian lagi tips-tips praktisnya tadi saya beberapa catat ya tadi ya. Metode yang pertama. Jadi ya tadi yang pertama itu adalah metode. Metode juga yang paling gampang kita tulis ya Mas Muhammad ya. Jadi karena Betul. apa? Orang lain nggak tahu penelitian itu kita tentang apa. Yang Hmm. tahu itu cuma kita. Jadi pertama kali kita bisa menulis itu mungkin yang paling benar ya kita tulis itu adalah metode. Ya, metode. Karena yang Betul. tahu itu kita sendiri yang tahu. Jadi metode itu yang pertama kali kita cari, kemudian kita juga pertama kali kita tulis. Nah, masalahnya kadang-kadang mahasiswa itu metode untuk waktu ke seminar hasil atau ujian itu di skip. Jadi mereka lebih fokus ke hasil dan pembahasan. Metode ada berubah di proposal, nggak dirubah, lupa mereka ya. Nah, jadi cuman fokusnya ke hasil dan pembahasan hasil dan pembahasan. Ini sering ini. Bahkan juga di artikel. Nah, ini Mas Muhammad ini sebetulnya reviewer alkemi nih, ya salah satu reviewer alkemi. Di artikel-artikel yang saya terima di alkemi itu metode itu kalau tadi dibilang tidak detail ya, tapi untuk beberapa poin memang tidak detail. Tapi ada juga yang artikel metodenya sama sekali nggak detail. Nah, ini yang juga Nggak boleh. Nah, gitu ya. Misalnya pakai tem, itu dia pakai akselerasi voltasenya berapa dan sebagainya, mereknya apa, itu biasanya di jurnal harus diberitahu spesifikasi dan sebagainya. Nah, itu ya, itu pertama kali kita lihat itu metode itu ya. Kalau metodenya benar, tersusun rapi, alur pembuatan diskusi pembahasan juga akan mengikuti metode karena metode kan jalannya cerita juga ya, pembahasan juga akan ke sana nyambung lah. Jadi tips praktisnya tadi ya, kita pakai PowerPoint kemudian metode. Sampai di sini sebelum saya ngoceh lagi nih, ada pertanyaan lagi dari yang audiens Dini dan DKK, mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Oh iya, silakan. Dina ini juga buat ini ya. Ya, silakan. Ibu izin bertanya kepada Pak Muhammad. Ini untuk pemilihan jurnal terkait topik tesis begitu baiknya bagaimana ya? Apakah submit ke Q1 dulu atau langsung ke Q3 atau disesuaikan dengan topiknya atau bagaimana? Ya. Ini kalau misal mau tahap submit jurnal kah? Iya. Iya. Kalau misal mau submit jurnal. Iya, mau submit jurnal. Oke. Pertama, kalau saya pribadi biasanya pengalaman Q1 dulu kalau bisa ya. Jadi yang penting yang perlu kita perhatikan pada saat submit jurnal yang pertama itu scope dari jurnal. Mau dia, kalau misal kita punya manuskrip, kita masukkan ke Q3, tapi jurnal Q3-nya topiknya nggak masuk scope ya, tetap ditolak walaupun Q3 gitu loh. Kalau Q1, tapi jurnal kita scope-nya oke. Padahal pekerjaan kita itu mungkin nggak susah-susah amat gitu loh. Tapi ceritanya bagus, tersistematis, bagus, mudah dipahami, bisa jadi masuk under review, padahal Q1 bisa. Nggak masalah, Q1 langsung aja nggak masalah. Nanti kalau misalnya ditolak, oh berarti biasanya editor itu akan lihat apa yang kurang. Oh scope, wah berarti scope-nya nggak bisa di jurnal seperti ini. Oh ini masalah bahasa, wah ini bahasa berarti. Kita masuk review, tapi ditolak. Justru review dari jurnal Q1 itu biasanya bagus-bagus, walaupun ditolak. Sehingga kita bisa perbaiki itu, masukkan Q1 ke jurnal yang sama, kalau memungkinkan, atau ke jurnal lain. Yang Q1 juga, jadi nggak usah, saya lebih tepatnya akan bilang tidak perlu minder. Karena sejujurnya dari Pak Yudi, ini saya bilang, saya nggak menyadarkan ke diri saya sendiri, karena kebanyakan dari jurnal yang kami publikasikan itu karena pesan-pesan bagus dari Profesor Yudi Dharma. Dengan beliau itu tidak pernah kami submit ke Q3. Catatan, nggak pernah ke Q3. Kalau nggak Q1, Q2. Karena beliau nggak mau kalau Q3, nggak pernah mau sama sekali. Jadi masukkan ke Q1, ACS misal kemarin ke RSC masuk ke jurnal JPC apa lupa saya, Journal of Physical Chemistry ditolak, terus suruh masuk ke RSC Advance terus diterima.
RSC Advance juga Q1 gitu loh. Jadi nggak usah minder, walaupun hasilnya kita, wah kok cuma kayak gini, masukkan aja. Yang penting apa? Bahasanya bagus, ceritanya bagus. Ya itu. Nggak usah minder, nggak usah Q3 dulu, jangan. Langsung Q1 aja. Apalagi untuk tahap S2 misal, itu menjadi rekor yang baik. Seperti itu. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak. Oke. Dini suaranya nggak keluar. Nggak keluar, Dini. Masih nggak kedengar kalau saya. Oh ya, sama, nggak kedengar. Pakai laptop sebelah. Ya, kalau ada pertanyaan lain, silakan. Sembari Dini troubleshooting dulu komputernya. Saya izin. Umam, ya silakan Umam. Ya, Oke, Umam silakan. itu juga mahasiswa S2 kimia. Oke. Silakan Umam. Begini ya, Mas saja terlihat masih muda. Ya, masih muda saya. Ya, apa namanya kan mungkin kalau kita kan membaca suatu artikel dalam bahasa Inggris terutama ya, itu mungkin ya tidak terlalu susah lah. Tapi ketika kita mau menuangkan ide, terutama dalam introduction dalam dalam bahasa Inggris gitu, itu kan apalagi skill bahasa Inggrisnya kurang memadai gitu. Gimana caranya untuk mudah untuk menuangkan ide dalam bahasa Inggris? Itu yang pertama. Yang kedua, misal kita mau memasukkan artikel dalam suatu jurnal, itu apakah kita perlu menyesuaikan bahasa, bukan bahasan Mas ya, bahasa kita dengan tipe-tipe dengan jurnal yang akan kita masukkan gitu. Misalkan dia di jurnal Amerika, jadi kita makanya Englishnya yang American English seperti itu. Ya, mungkin itu saja dua Mas. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas. Oke, pertama masalah bahasanya kita ya. kita bilang masalah saya pribadi juga, kita sebagai orang Asia, terutama secara khusus orang Indonesia, itu bukan native speaker English. Itu jelas. Pasti bisa dibedakan antara jurnal-jurnal yang grupnya orang Cina, orang Jepang, dengan orang Eropa atau orang Amerika. Dan orang Indonesia tentu beda lagi. Maksudnya memang berbeda-beda. Yang penting, pertama kita memang itu masalah usaha sendiri, itu usaha masalah bahasa Inggris ya. Saat pertama harus melatih bahasa Inggris, terutama dalam penulisan ilmiah. Satu. Kedua, jam terbang. Ini nggak bisa ditolerir ya, masalah waktu sebenarnya. Semakin kita sering nulis, semakin kita terlatih. Kedua. Ketiga, gunakan Google Translate. Google Translate tahun ini, maksudnya akhir-akhir ini dibandingkan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu sangat jauh. Google Translate itu sekarang sudah cukup bagus. Kita masukkan bahasa Indonesia di situ, masukkan hasilnya keluar bahasa Inggris, sudah sangat bagus dibandingkan 10 tahun yang lalu. Itu sudah maklum sebenarnya. Gunakan Google Translate sebaik mungkin. Namun, kalau misal dari Google Translate kita masukkan ke jurnal, ya jangan langsung. Kalau bisa, kita copy paste terus edit. Lalu langkah keempat adalah gunakan, sebenarnya ada website untuk koreksi bahasa Inggris, kalau nggak salah ada namanya grammarly.com. Itu bisa gratis dan bisa berbayar. Untuk gratis bisa fitur grammar. Namun sebenarnya Grammarly itu bukan untuk sains sebenarnya. Ada satu lagi saya lupa. Mungkin nanti kalau misalnya saya ingat, saya bisa informasikan ke Bu Teguh ya untuk disampaikan ke labnya. Nah, kalau saya nemu ya, saya lupa tadi kemarin sudah diberitahu sama orang. Terus yang itu langkah keempat seperti itu. Dan setelah itu kita bisa, langkah kelima adalah proofread. Kita cari kalau bisa ya native speaker-nya. Coba native speaker-nya suruh baca, ini bagus enggak bahasanya. Atau setidaknya ada orang yang misal bahasa Inggrisnya kita tahu lebih pintar daripada kita tanya sama dia, ini bagus enggak, seperti itu. Ya pada akhirnya tetap harus
komunikasi dengan dosen pembimbing dengan baik ya. Yang kedua, masalah bahasa jurnal. Kalau bahasa jurnal, apakah harus mengikuti polanya? Secara tidak tertulis, bahasa paper di Nature sama bahasa paper di Elsevier itu beda. Itu terlihat banget. Bahasa di Nature itu saya nggak tahu kenapa saya susah memahami paper-paper di Nature dibandingkan paper-paper di Elsevier. Itu tidak tertulis ya. Itu tidak tertulis. Tapi beda, gaya bahasanya beda. Itu yang tidak tertulis. Yang tertulis di Elsevier saya ingat bahwa dituliskan di situ dan kayaknya kebanyakan jurnal boleh memakai bahasa Inggris Amerika atau British, tetapi harus konsisten British semua atau Amerika semua. Elsevier kalau nggak salah itu basisnya di United Kingdom, di sana di Inggris. Itu boleh pakai Amerika, boleh pakai Inggris, tapi nggak boleh campuran. Nah itu masuk ke masalah aturan jurnal. Jadi itu tertulis. Yang tidak tertulis tadi saya sudah bilang. Jadi tergantung jurnalnya juga ya. Makanya salah satu tips yang bagus saya pernah dapat dari siapa lupa. Kalau kita ingin submit ke jurnal A, banyak-banyaklah membaca jurnal-jurnal yang sudah terbit di jurnal A, sehingga kita terbiasa dengan bahasa mereka. Kita ingin masuk ke ACS, American Chemical Society. Bahasanya seperti apa? Oh, seperti ini. Ya udah, nanti kita mau submit ke sini, kita baca banyak paper-paper di situ. Kita mau masuk ke Elsevier, bagian jurnal A, misal baca banyak paper dari situ, seperti itu kira-kira. Semoga menjawab. Pertanyaannya tadi kalau saya boleh konfirmasi, susah menuangkan dalam bahasa Inggris atau susah menuangkan pembahasan? Terutama emang di bahasa Inggris ya Bu. Jadi mungkin di kepala kita bahasa Indonesia udah lancar, tapi kalau bahasa Inggris, aduh gimana ya, bener gini nggak? Gitu. Oke. Ya bisa memakai software. Atau kalau boleh saya menambahkan ini, bahasa Indonesianya dibuat bahasa Indonesia baku ya, jangan bahasa Indonesia. Kadang menulis skripsi itu juga banyak ya yang kalimat nggak ada subjeknya gitu ya. Nah itu tiba-tiba langsung dalam penelitian ini dilakukan ini subjeknya apa dan sebagainya, itu juga salah kaprah. Kalau misalnya bahasa Indonesianya itu udah baku, SPOK-nya udah jalan, waktu di translate itu akan muni itu maksudnya akan bunyi ya, udah betul. Nah, selain yang diberikan tadi oleh Mas Muhammad, misalnya pakai Grammarly atau Google Translate, bisa juga loh pakai Word ya, Microsoft Word itu di situ kalau yang Anda punya yang nggak tahu ini terbaruannya sampai mana ya, ada Translate gitu ya. Iya, ada. Nah, di Word saya itu ada Translate. Ya, ada Translate itu bisa juga dipakai. Tapi memang harus setelah di-translate, dibaca lagi, kemudian disesuaikan. Nah, tapi insya Allah kalau misalnya bahasa Indonesia-nya sudah baku, SPOK-nya sudah bagus ya, ada subjeknya, predikat, objek, dan keterangan, pokoknya tidak ribet lah istilahnya ya, bukan bahasa koran ya, tapi bahasa ilmiah begitu. Mesinnya translate juga akan mudah ya membahasakan ke bahasa Inggris. Gitu. Ya, yang lainnya silakan. Mungkin mahasiswa yang mau masuk lab ini mau riset belum tahu kemana nih yang harus dicari, Leni, Zulfa, DKK, atau yang lain dari teknik elektro, Rama mungkin ada pertanyaan? Atau dari fisika nih, fisika, siapa ya di sini yang hadir ya? Dari fisika Ngacung. Fisika siapa ya ini? Enggak ketemu saya. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Halo Bu. Ya. Oh ya, sudah masuk ini suaranya. Masih ada waktu 10 menit ya sebelum kita akhiri. Ibu, saya izin bertanya, boleh ya Bu? Oh, boleh. Saya mau tanya ke Pak Muhammad, biasanya kan mahasiswa itu menulis metode atau cara kerja itu kan berdasarkan jurnal. Jadi benar-benar apa yang ada di jurnal itu yang ditulis untuk cara kerja. Tapi ketika dilakukan penelitian secara langsung,
ternyata hasilnya itu tidak sesuai gitu, tidak sesuai ekspektasi yang berada di jurnal. Mungkin kan bisa disebabkan juga di jurnal itu kan ada tips dan trik yang tidak disebutkan. Nah, kalau kayak gitu bagaimana ya Pak menanggapi atau apa yang harus dilakukan ketika cara kerja itu tidak berhasil dilakukan yang tidak sesuai dengan ekspektasi di jurnal gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ini permasalahannya seperti ini memang banyak. Bahkan kalau misal saya nggak terlalu berpengalaman ke eksperimen, bahkan simulasi pun iya. Parameternya samain semua, hasilnya beda. Software-nya sama padahal. Karena di situ kemungkinan besar itu ada parameter-parameter lain yang mereka nggak ungkapkan. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu adakah ada aturan baku tentang ini, tapi dari pengalaman saya, selama hasilnya itu masih sebanding, misal orang lain dapat, ini analogi aja ya, misal orang lain pakai eksperimen atau komputasi, hasil band gap-nya misal silikon 0,89, bentuknya grafiknya seperti ini. Terus saya simulasikan ulang dengan parameter yang sama persis dengan orang lain itu, berdasarkan yang nampak aja. Kok saya menemukannya 0,91? Terus saya mikir, kok beda? Ya sudah, nggak apa-apa. Karena apa? Di situ memang namanya reprodusibilitas itu hampir nggak bisa 100%. Setidaknya reprodusibilitas itu bisa mengulangnya itu, pertama secara kuantitatif nggak terlalu jauh, kedua secara kualitatif masih seiring. Jadi tidak perlu terlalu kaku. Kecuali ini alatnya misal alatnya A untuk mengukur parameter yang sama, untuk mengukur sifat yang sama, parameternya sama. Kok hasilnya ini mereka semiconductor, kok hasilnya kita metal? Ini yang salah siapa? Ini berarti kita harus tahu ini alatnya benar atau enggak, atau kita salah mengukurnya. Nah, itu baru bisa diselidiki. Kalau misal beda jauh gitu ya. Kalau misal masih mirip-mirip ya tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting kita punya data sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijelaskan dan tidak terlalu jauh dari orang lain, hasil orang lain. Enggak masalah. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bagi teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, Bu, mau dicukupkan atau bagaimana, Bu? Ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri ya. Sebelum diakhiri, saya kepengen menggarisbawahi tadi tips praktis tadi ya. Saya udah menggarisbawahi 2 ya, PowerPoint, kemudian metode itu kita yang tahu. Kita yang paling bisa menulis itu kita sebetulnya. Reviewer itu biasanya hanya menelaah di metode itu, tolong lebih detail untuk instrumen dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada langkah yang belum diungkap di metode, silakan tambahkan dan sebagainya. Tapi saya garis besar metode kita yang tahu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi data ya. Tadi disampaikan juga Mas Muhammad tadi tentang data false ya, atau misalnya ada kesalahan data atau mungkin manipulasi dan sebagainya. Memang tidak boleh. Kalau manipulasi jelas nggak boleh. Misal ada kesalahan data ya. Saya pernah itu publish di artikel kesalahan hitung. Kemudian beberapa tahun setelahnya, bahkan saya sudah pulang ke Indonesia, saya dikontak sama saya, ternyata ada salah hitung. Kemudian saya diminta untuk membuat apa tuh namanya, apa istilahnya ya, saya agak lupa. Ralat istilahnya apa? Correction jurnal gitu? Lupa saya, agak lupa. Coba ditarik kan? Apa dilihat nanti? Ya itu ada. Jadi istilahnya mengoreksi angka. Nah, ya. Karena memang kuantitatif ya. Apa tuh namanya? Lupa saya. Nah itu apa kita submit lagi ke jurnal tersebut, kemudian kita submit hasil perhitungan yang benar dengan memberikan alasan bahwa ini terjadi kesalahan teknis perhitungan, saya seperti itu. Itu bahkan kalau orang Jepang itu concern banget ya. Maksudnya kalau orang luar, maksudnya bukan orang Jepang doang, concern banget kalau misalnya ada kesalahan begitu.
dia kayaknya sudah jadi beban dunia akhirat lah seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau di Indonesia, saya melihat data cukup bagus, sudahlah kalau misalnya kesalahan sedikit, udahlah nggak usah dipikir, yang penting nggak publish. Nah, ini juga perlu untuk menghindari ini harus diperhatikan dari awal ya. Jadi benar-benar perhitungan itu harus betul ya. Bahkan jadi sensei saya itu kenapa bisa tahu bahwa ada kesalahan, karena kita di lab itu terbuka ya, dikasih server, dikasih folder, semua data mentah pengolahan ada di sana. Jadi meskipun kita sudah live, masih bisa diakses ya. Sensei punya backingan data. Nah makanya rekaman. Nah rekaman data itu penting. Jadi kalau misalnya dikonfirmasi lagi data berapa tahun yang lalu, kita masih punya, Anda masih punya. Bahkan kalau mungkin perkembangan, kalau misalnya S2 ini ada seminar perkembangan, ditanya data yang sebelumnya, itu masih bisa membuka. Ya, jadi rekaman data itu menghindari data false tadi, kesalahan tadi, rekaman data itu harus diperkuat ya. Nah, itu tipsnya ya. Jadi makanya kalau di lab saya bikinkan folder di Drive itu, saya kasih folder data mentah, data olah, itu ada fungsinya, jadi jangan hanya dilewati. Setiap dapat data XRD, masukkan ke sana. Jadi rapi gitu ya, udah diolah di origin, masukkan di data olah. Jadi kelihatan, oh ini pengolahannya bagaimana, ini apa yang dikali, apa dia di smooth, apa enggak, dan sebagainya, itu akan terjadi. Nah itu untuk menghindari data false tadi ya. Kemudian sebetulnya banyak sekali tadi yang pikiran ya, cuman udah kelewat jadi agak lupa ya. Tapi tip-tip praktisnya banyak tadi ya. Silakan untuk dicatat tadi beberapa. Nah, terutama untuk yang adik-adik yang mahasiswa yang baru mau gabung, bagaimana mencari literatur penting yang menarik, ya itu tadi ya beberapa literatur. Mencari bisa dari Google, bisa dari C-Finder kalau misalnya punya akun di sana, atau Google saja saya pikir sudah cukup luas ya, cukup bagus. Nah ini saya pertanyaan satu lagi Mas Muhammad ya, kaitannya dengan DAPUS ya, daftar pustaka. Kalau misalnya skripsi, berapa daftar pustaka yang harus dipunyai? Kalau artikel berapa minimal daftar pustaka? Ada nggak jawabannya? Kalau secara tidak tertulis dan bagi diri saya sendiri ada. Tidak tertulis maksud saya. Makanya saya dulu saya juga diomong sensei saya ini sekian. Saya sebetulnya kepengen tanya itu dasarnya apa, dalilnya apa? Saya tanya itu ya. Nah ini saya kepengen tanya nih Mas Muhammad nih, berapa itu sebetulnya? Ya, kalau dari saya pribadi itu masalah kepantasan aja. Ya, skripsi itu signifikannya paling sedikit dibandingkan disertasi sama tesis. Ya skripsi ini belum jurnal ya. Karena jurnal itu biasanya lebih sedikit justru. Lebih pendek. Skripsi itu mungkin 30 ya. 30 ya. 20 sampai 30. Minimal kali ya itu ya. Ya, itu minimal. Ya maksimal nggak ada, tapi ya jangan sampai 120 gitu jangan. Tesis itu 40 ke atas mungkin ya, atau 30 ke atas. Karena dia tesis itu levelnya lebih tinggi lagi sehingga pengungkapan dari referensi itu lebih intens. Oke, 40 minimal. Maksimal ya kepatutan ya mungkin maksimal 100 gitu biar nggak terlalu tebal. Terus yang disertasi, kalau disertasi itu tipikal memang banyak. Karena yang dipelajari cukup banyak, tebal, kebanyakannya itu 80-70 ke atas mungkin, atau 50 ke atas. 50 sepertinya sedikit. Iya. Karena disertasi memang dibandingkan S2, misal ini S1, ini S2, S3 itu di atasnya jauh, karena memang kebaruannya itu yang jadi masalah. Sehingga kalau saya pribadi dulu disertasi saya, referensinya 120 atau 110 lupa saya. Itu wajar, karena memang harus banyak tinjauan pustakanya, perbandingan data dari referensi lain, betul. Kalau jurnal, kalau proceeding itu memang nggak terlalu dibatasi ya. Ada proceeding internasional cuman 5 referensi itu ada, karena memang nggak ada aturan. Cuman kalau patutnya ya minimal 10 lah. Kalau proceeding. Kalau jurnal minimal ya kalau bisa 30 lah minimal.
Karena Ya. jurnal juga nggak terlalu banyak ya. Kalau misal jurnal referensinya ada 80 ke atas ya itu nggak habis itu dalamnya. Maksimal kalau saya pribadi mematokkan untuk jurnal ya internasional itu maksimal 80. Kalau udah 80 berarti harus saya kurangi. Iya. Karena kadang-kadang lagi nulis udah enak-enak masukin loh kok tiba-tiba udah 70 aja. Iya, macam kayak review jadinya ya. Iya makanya. Lebih 100. Kalau ACS Makanya. itu bahkan di state di guideline autornya ya 70 itu maksimal di Oke. Iya. Oke, makasih saya baru tahu juga. Ya itu 10. untuk menghindari asal comot istilahnya ya. Ya, betul. Asal comot masukin belum tahu-tahu dia 200 saja kayak artikel review padahal itu artikel riset. Ya itu tadi ya minimal 30 berjenjang 40 ya Mas S2 tadi ya minimal ya. S2 ya minimal 30 atau 40. 40 ya. Kemudian kalau ya ini kasaran ya, ini off the record saja lah ya. Pantasan tadi. Kalau S3 mungkin karena S3 itu banyak publikasi minimal mungkin setiap kelulusan 3 paper ya minimal mungkin 70-an seperti itu. Jadi tidak 30, 40, 50 tapi mungkin agak lebih tinggi. Betul, Ya memang itu. seperti itu. Ya itu ya. Nah itu tips praktis lagi nih. Mungkin jarang itu kalau pertanyaan berapa sih dapus yang ada itu kayaknya nggak ada tuh. Mana-mana tuh nggak ada yang bertanya kayak gitu ya. Itu biasanya hanya orang yang penasaran saja yang bertanya. Ya, kayaknya itu kalau misalnya saya kebanyakan nanti lebih di jam 3, udah lebih malahan. Nanti kalau misalnya ada tips lagi mungkin bisa saya bahas di live meeting minggu depan ya. Bagi yang belum bertanya mungkin bisa, bagi yang belum punya kesempatan bertanya silakan bertanya, bisa disampaikan ke Dini atau ke mahasiswa saya. Kalau misalnya tujukan ke Mas Muhammad nanti akan kita sampaikan langsung. Nggak keberatan ya Mas ya, kalau misalnya ada pertanyaan dari sini ya. Insya Allah apa? Ya, insya Allah ini peran alumni ya, alumni FMIPA ya. Iya, saya alumni, benar. Alumni FMIPA membantu adik-adik tingkat. Iya, terima kasih Dini, saya kembalikan ke Dini. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sibagatullah Muhammadi SSI MSI selaku pembicara yang telah hadir di live meeting kita hari ini. Terima kasih atas pemaparan yang sungguh menarik. Dan kepada Ibu Teguh Endah Saraswati MSc PhD, terima kasih yang sudah mendatangkan pembicara yang luar biasa. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selaku pembawa acara, saya memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan selama memandu acara. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.